Bu Dwi, saya mulai Bu Dwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Berarti kalian semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Sama seperti kalian. Walaupun sekarang musim hujan, kalian tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Tetap semangat kita belajar hari ini, walaupun cuaca mendung, keadaan cuaca tidak mendukung, jaringan internet kita goyang-goyang, kabur-kabur, tapi Ibu tetap semangat dan kalian juga anak-anak hebat Ibu harus tetap semangat. Siap anak-anak kita belajar hari ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu, Bu. Ibu cek absensi kalian dulu ya. Afika sudah ada. Mesya, Misyana, Nasian, Onci. Ya, semuanya sudah lengkap. Terima kasih anak-anak hebat Ibu sudah masuk ke dalam Zoom meeting kita tepat waktu. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ulangi lagi tata tertib yang harus kalian patuhi selama pembelajaran daring. Yang pertama, seperti yang sudah kalian lakukan, masuk ke dalam Zoom meeting tepat waktu. Jika kalian berhalangan hadir, beri kabar melalui WA grup kelas kita, kelas 3. Mengaktifkan kamera yang ada di layar handphone dan laptop kalian selama pembelajaran daring. Kemudian, tidak makan, tidak boleh sambil nonton TV, apalagi sambil bermain game. Nanti kalian tidak fokus mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Dan yang paling penting, mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Oke nak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Dipimpin hari ini Ibu minta Misyana, coba dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita berbaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar jiwa nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme yang ada di dalam diri kalian tetap terjaga, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, Nak. Posisikan badan kalian dengan tegap ya, Nak. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ribat bangsaku, ayo maju, maju ayo.
ayo maju, 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 maju. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi siap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih ya anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan pada pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba disimak dulu, Nak. Nah, kita belajar tentang tugas dan peran anggota keluarga berdasarkan perannya dengan tepat. Nanti kalian dapat menuliskan dan menganalisisnya. Serta kalian berbagi cerita pengalaman melakukan suatu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Yang kedua, kalian membuat laporan hasil wawancara yang telah kalian laksanakan, yang telah kalian lakukan pada pertemuan yang lalu. Jadi hari ini kita belajar tentang membuat laporan wawancaranya. Nah, sekarang kita belajar tentang tugas anggota keluarga dan perannya juga. Ada siapa saja di rumah kalian? Ayah, Ibu, adik, kakak, dan kakak. Iya, ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Yang di rumahnya tinggal bersama nenek ada tidak? Ada, Bu. Iya. Selanjutnya, kalian amati gambar ini. Gambar yang pertama, gambar ayah. Ayah sedang apa, anak-anak? Sedang mencari ikan. di sungai. Iya, di sungai. Gambar kedua, yang ini? Ayah sedang bekerja menarik pohon karet. Iya. Menarik pohon karet, Bu. Iya. Yang pertama gambarnya ayah sedang mencari ikan di sungai. Yang kedua, ayah menakok kalau bahasa kita ya. Bahasa Indonesia menoreh pohon karet. Nah, kedua pekerjaan ayah ini banyak yang dilakukan oleh ayah-ayah kalian di rumah ya. Karena mata pencarian di daerah kita kebanyakan mencari ikan di sungai dan menoreh pohon karet. Nah, sekarang ayah, peran ayah apa anak-anak? Sebagai apa? Sebagai peran ayah sebagai kepala keluarga. Kewajiban dan tugas ayah apa saja? Yang pertama, mencari ikan di sungai. Coba dibaca, Ibu minta Mesya. Kewajiban dan tugas ayah apa saja? Mencari nafkah. 2. Melindungi keluarga. 3. Menjadi imam yang baik. 4. Menjadi panutan seluruh anggota keluarga. Hak 1. Dihormati oleh anak-anak. 2. Disayangi oleh anak. 3. Dibantu oleh anak-anak jika ada kesulitan. Iya, benar sekali. Jadi, peran ayah itu sebagai kepala keluarga. Harus kalian ingat. Kewajiban dan tugas ayah mencari nafkah, melindungi keluarga,
menjadi imam yang baik bagi keluarganya, menjadi panutan seluruh anggota keluarga. Ayah juga, iya, benar sekali anak ibu. Ayah juga mempunyai hak. Haknya apa saja? Haknya dihormati oleh anak-anak, disayang oleh seluruh anggota keluarga, dan dibantu oleh anak-anaknya jika ada kesulitan. Benar sekali. Kalian perhatikan gambar ini anak-anak ibu. Apa yang sedang dilakukan ibu? Sedang memasak. Sedang memasak. Mengurus keperluan seluruh anggota keluarga di rumah. Iya, tepat sekali. Ibu perannya adalah sebagai pendamping kepala keluarga. Jadi ibu itu pendampingnya siapa? Kepala keluarga. Iya, ibu itu pendamping kepala keluarga, pendamping ayah. Iya. Ibu juga memiliki kewajiban dan tugas serta hak. Apa saja kewajiban dan tugas ibu? Memasak makanan. Mengurus semua keperluan keluarga. Menyiapkan makanan, juga mengurus rumah agar tetap bersih. Iya. Dan nyaman. Ya, coba dibaca. Onci, kewajiban dan tugas ibu. Onci, perhatikan layarnya, anak hebat ibu. Ayo, kalian perhatikan layar handphonenya, dibaca Onci. 1. Mengurus semua keperluan 1. keluarga. 2. Menyiapkan makanan. 3. Mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. 4. Mematuhi perintah ayah selama ibu baik. 5. Menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Iya, hebat sekali Onci. Alhamdulillah. Onci sekarang membacanya sudah lancar. Banyak sekali perkembangan Onci. Sekarang siapa yang mau membaca tentang hak ibu? Ayo, siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Iya, coba. Siapa tadi? Stio ya? Bukan, Mesya. Ayo Mesya, dibaca. Mesya, Bu. Iya, dibaca nak, Mesya. 1. Mendapatkan kasih sayang dari anak-anak. 2. Mendapatkan penghormatan dari anak-anak. 3. Mendapatkan rasa aman dari suami ayah. 4. Mendapatkan bantuan dari anak-anak jika ibu merasa kesulitan. Iya. Nah, ibu ulangi lagi. Jadi seorang ibu itu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping ayah. Ibu juga memiliki kewajiban dan tugas serta haknya. Yang pertama, mengurus keperluan keluarga dari mencuci pakaian, memasak, menyiapkan semua keperluan anggota keluarga, dan menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Hak ibu apa saja? Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari anak-anak, mendapat penghormatan dari anak-anak, mendapatkan rasa aman. Iya, Stio benar sekali. Mendapatkan bantuan dari anak-anak. Mendapatkan bantuan dari. Iya, benar sekali, tepat sekali. Nah, sekarang anak juga mempunyai peran dalam keluarga, yaitu anak berperan sebagai apa? Belajar dengan giat anggota pekerjaan. Iya. Ibu tanya peran anak, coba siapa yang tahu peran anak sebagai apa di dalam keluarga?
Belajar dengan Iya, sebagai pekerjaan rumah anggota keluarga. Beradab Sebagai nasihat orang tua, nasihat orang tua. sebagai kewajiban dan tugas anak apa saja? Coba dibaca Afika. Ibu minta Afika yang baca. Belajar dengan Giat. giat. Terus? 2. Membantu pekerjaan rumah tangga. 3. Patuh terhadap nasihat orang tua. Bagus. Selanjutnya? 4. Menyayangi orang tua. Iya. 5. Membahagiakan orang tua. Iya, bagus sekali Afika, anak hebat Ibu. Sekarang sudah ada kemajuan membacanya. Nomor 4 itu menyayangi orang tua ya, Nak. Nanti Afika belajar lagi sama Ibu membaca, biar lebih lancar lagi, biar lebih pintar lagi. Iya, hak Ibu. Hak Ibu apa saja? Coba siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Saya, Bu. Setio Alimrapal. Ya, coba Setio. Memasak dan mengurus keperluan Coba, seluruh anggota Setio. keluarga di rumah. Iya, memasak bisa juga. Coba Nasyan dibaca di layar. Nasyan, hak Ibu apa saja Nasyan? 1. Disayangi orang tua. 2. Dicukupkan segala kebutuhannya jika orang tuanya mampu. 3. Mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua. 4. Memiliki kebebasan dalam belajar, bermain, beristirahat. Iya, disayangi orang tua, dicukupkan kebutuhannya. Jika orang tuanya mampu, itu hak anak ya. Mendapatkan pendidikan seperti kalian sekolah, memiliki kebebasan dalam belajar, bermain, beristirahat. Tetapi dalam bermain, kebebasannya ada waktunya ya anak-anak. Kalau bermain game tidak boleh lama-lama, paling lama 1 jam saja sehari. Ya nak ya, supaya mata kalian tetap sehat. Iya, pinter anak-anak Ibu. Setio, tetap tatap layar handphonenya ya nak. Onci, mana muka gantengnya anak Ibu? Kok tidak kelihatan? Nah, Onci. Wah, ini dia anak Ibu. Onci, ditatap layar handphonenya ya sayang. Iya. Sekarang Ibu tanya, kalian sekolah, disekolahkan oleh orang tua kalian, kemudian kalian belajar dengan rajin, itu merupakan hak atau kewajiban? Kewajiban. Coba diulangi, hak atau kewajiban? Hak, Bu. Hak. Haknya adalah kalian bersekolah. Kalau kalian harus belajar dengan rajin, kalian harus belajar dengan giat, harus fokus, itu hak atau kewajiban? Hak. Ibu tanya lagi, yang belajar dengan rajin, dengan giat, dengan tekun itu hak atau kewajiban? Kalau hak Kewajiban. Kalian iya pinter hebat anak Ibu, sudah bisa membedakan yang mana hak, yang mana kewajiban. Kalau kalian mendapat pendidikan tadi hak, kalian belajar dengan rajin, dengan giat, dengan tekun itu kewajiban. Wah, anak Ibu sudah fokus semua belajarnya. Ibu kasih 2 jempol untuk anak Ibu. Nah, gambar yang kedua ada adik kecil lagi menangis. Adik kecil itu minta uang jajan kepada ibunya. Uang jajan itu hak atau kewajiban anak-anak Ibu? Hak. Iya, wah semangat sekali hak Bu, minta uang jajan itu. Iya, tapi jangan berlebihan ya anak-anak, sesuai dengan kemampuan orang tua kalian. Iya kan, nggak boleh boros.
Jajannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orang tua kalian. Tidak boleh memaksakan kehendak. Itu sifat terpuji, kalian mengerti keadaan. Nah, dari tadi Ibu bicara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Apa itu peran? Jadi, ketika seseorang sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang itu sudah menjalankan perannya. Nah, contohnya ayah tadi. Ayah sudah menakok pohon karet, sudah memberikan pendidikan kepada anaknya, mencukupi kebutuhan keluarganya. Berarti ayah sudah menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Iya, pinter. Hak apa itu, Bu? Hak. Tadi Ibu sudah bicara hak dan kewajiban terus dari tadi. Adalah sesuatu yang patut, layak, pantas, harus kita terima dan kita miliki. Iya, hak adalah sesuatu yang patut, layak, pantas, harus kita terima dan kita miliki. Nah, sedangkan kewajiban, coba Miss Yana. Miss Yana. Coba dibaca, Nak. Kewajiban itu apa? ya Bu. Iya. Hak adalah sesuatu. Kewajiban sayang. Kewajiban. Kewajiban adalah Coba. Kewajiban adalah segala sesuatu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, kewajiban adalah segala sesuatu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban kalian apa saja? Coba Ibu tanya. Ritza, Amelia, bisa mendengar suara Ibu anak. Sekarang Ibu tanya dulu. Kewajiban Ritza di rumah apa saja biasanya, Ritza? Ritza, biasanya Ritza suka membantu Ibu di rumah tidak, Nak? Mana suaranya, Ritza? Ritza. Mungkin sinyal Ritza ya. Coba yang biasa membantu ibunya di rumah siapa? Saya Bu. Coba Nasyan. Kewajiban kamu di rumah apa biasanya, Nak? Bantu ibu. Bantu ibu. Apa yang dibantu? Ibunya dibantu apa biasanya? Ya Bu. Mencuci piring, Bu. Oh, mencuci piring. Pintar sekali anak ibu. Rajin ya di rumah. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Tetap fokus menatap layar handphonenya. Nah, ini ada teks tentang Benny dan keluarganya. Kalian baca dulu. Coba Ibu minta, Ibu mau tahu kemajuan membaca kalian sudah sampai mana? Coba, siapa yang belum Ibu suruh membaca tadi? Saya, Bu. Rafka, coba Rafka. Stio tadi sudah, Stio. Gantian ya, Nak? Iya, Bu. Ya, coba Rafka. Mana Rafka? Dibaca paragraf pertama, Rafka. Yang ini, Nak. Iya, Bu. Ya, coba dibaca. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Iya, selanjutnya. Benny senang memelihara tanaman. Iya. Ia menyukai mangga karenanya. Mana, Nak? Karenanya iya, ini. Ia menanam mangga di
belakang rumahnya Beni mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar, tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Iya, pintar sekali. Rafkah, sudah banyak kemajuan anak ibu, sudah tambah pinter. Terus rajin-rajin membaca ya, diulang-ulang lagi. Dibaca buku tematik yang sudah diberikan. Jadi nanti lebih hebat lagi, lebih lancar lagi dalam membaca. Oke, Rafkah. Selanjutnya, siapa yang mau mencoba membaca paragraf kedua? Saya, Bu. Afika, Bu. Iya, coba Afika. Afika, coba paragraf kedua. Setiap hari ayah, ibu, dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga ayah. Mempersiapkan di rumah untuk pergi bekerja. Beni tugas bersiap. Beni juga bersiap. Siap-siap ya untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolah di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan dalam tas. Iya, pintar sekali. Sudah lancar Afika sekarang membaca. Berarti anak ibu kelas 3 alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang mengeja. Tinggal melancarkan saja membacanya ya, Nak. Iya, Bu. Nah, jadi cerita tadi yang kalian baca ada di LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WA Group. Coba dilihat dulu di WA grupnya. Ya, Bu. Nah, sudah ada kan? Kalau sudah ada, sekarang kalian kerjakan. Ibu kasih waktu anak-anak 5-7 menit. Ayo dikerjakan. Miss Yana, sudah dari toiletnya. Sekarang kerjakan LKPD yang ada di WA Group. Coba dikerjakan. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa? Nasyan. Coba Nasyan Fatimah, apa yang mau ditanyakan? Kalau ibu bekerja mencari nafkah, apakah itu merupakan tugas seorang ibu? Apakah tugas seorang ibu itu mencari nafkah? Seperti itu. Seorang ibu boleh membantu suaminya dalam mencari nafkah. Tapi tugas utama mencari nafkah itu tugas kewajiban seorang ayah. Contohnya Ibu Nasyan, ibunya Nasyan juga Ibu lihat sering membantu ayah Nasyan ke kebun ya untuk menoreh pohon karet. Benar tidak Nasyan? Ya, Bu. Ya, dan anak-anak yang lainnya. Jadi kebanyakan ibu-ibu kalian itu Ibu perhatikan membantu ayah di kebun ya. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Nasyan, seorang ibu boleh membantu suaminya, membantu ayah kalian mencari nafkah. Contohnya ibu, pekerjaan ibu apa? Ibu seorang guru. Iya, ibu membantu suami ibu untuk mencari nafkah. Nah, jadi boleh. Tapi tugas yang utama itu mencari nafkah adalah tugas seorang ayah. Tapi ibu sebagai pendamping
ayah, pendamping kepala keluarga, boleh membantu. Seperti itu, Nak. Bagus sekali pertanyaan dari Nasyan. Kita kasih tepuk hebat dulu buat Nasyan. Ayo sama-sama anak-anak. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, terima kasih anak-anak. Lanjutkan lagi mengerjakan LKPD-nya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebentar. Teman yang lain masih Sudah, Bu. mengerjakan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tunggu dulu temannya ya, Nak ya. Masih ada yang belum selesai. Nah, sekarang sudah ada yang masuk, sudah banyak. Ada yang mendapat nilai 100, itu Nasyan, kemudian Mesya, Onci, dan yang lain. Coba sekarang dibaca Mesya, punya Mesya nih ya. Mesya siap-siap baca punya Mesya. Coba dibaca. Tugas anggota keluarga Beni berdasarkan perannya. Ayah, yang ayah coba baca. Lihat layarnya, Mesya. Lihat baca di layar, Mesya. Sepertinya sinyal Mesya. Coba, Mesya. Ayah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu. Tio. Iya, Bu. Kakinya turunkan ya, Nak. Ibu menyiapkan seluruh keperluan keluarga, mencuci, membersihkan rumah, dan masak. Beni menyiram tiap sore belajar. Iya, Beni menyiram tanaman setiap sore dan belajar. Nah, ini yang kedua, dibaca Mesya. Enggak, kan, Bu. Mesya yang Saya pernah bantu adik saya cuci piring di rumah karena saya kurang hati menjatuhkan gas dan peta untuk saya. Ibu tidak marah. Iya, oh jadi hanya dia bercerita pernah membantu ayunya mencuci piring di rumah. Karena kurang hati-hati, salah satu gelas jatuh, pecah. Untung tidak dimarahi Ibu Mesya. Pengalaman yang sangat menarik ya, Mesya. Berapa buah gelas yang kamu jatuhkan, Mesya? 1, Bu. 1. Ya, lain kali hati-hati, Nak, ya, dalam membantu orang tua. Iya. Iya. Sekarang Stio kakinya diturunkan, Stio. Fokus dulu anak Ibu. Jangan garuk-garuk kaki dulu ya. Kita lanjutkan. Kita belajar cara membuat laporan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kalian perhatikan dulu. Yang pertama, kalian dapat menyajikan hasil wawancara dengan menggunakan kalimat yang sederhana. Itu yang pertama. Seperti yang kalian kerjakan di LKPD tadi, menggunakan kalimat kalian sendiri dengan kalimat yang sederhana. Laporan hasil wawancara berisi yang pertama, topik wawancara, sudah tahu kan seperti pembelajaran yang lalu,
tanggal wawancara, tanggal pelaksanaannya, kapan, nama narasumber, orang yang kalian wawancarai, dan hasil pewawancara, hasil dari pertanyaan kalian. Nah, harus kalian buat, kalian isikan dalam laporan wawancara. Lalu, daftar pertanyaan dan jawabannya yang kalian berikan. Ada kan daftar pertanyaan yang sudah kamu buat waktu itu dan jawabannya. Laporan wawancara harus dituliskan dengan menggunakan kata-kata yang baku, tapi tetap menggunakan bahasa kalian ya anak-anak. Simak dulu video tentang membuat hasil wawancara. Perhatikan dulu. Afika, tolong perhatikan anak ibu. Nah, hari ini kita akan belajar membuat laporan hasil wawancara. Nah, langkah-langkah membuat laporan wawancara adalah menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Kemudian yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan serta jawabannya. Saat menuliskan jawaban, kita dilarang untuk mengubah isi jawaban narasumber. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Kesimpulan mencakup hal penting dari pembicaraan, kritik, dan saran terkait topik wawancara. Untuk membuat laporan wawancara, yang diperlukan adalah kertas dan alat tulis. Yang pertama, lakukan sebuah wawancara tentang sumber energi. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebelum wawancara. Yang ketiga, pilihlah narasumber, bertanyalah kepada narasumber dengan sopan. Wawancara. Kesimpulan mencakup hal penting dari pembicaraan, kritik, dan saran terkait topik wawancara. Untuk membuat laporan wawancara, yang diperlukan adalah kertas dan alat tulis. Yang pertama, lakukan sebuah wawancara tentang sumber energi. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebelum wawancara. Yang ketiga, pilihlah narasumber dengan sopan. Yang keempat, catatlah hasil wawancara di selembar kertas. Yang kelima, setelah melakukan wawancara, buatlah laporan hasil wawancara. Nah, ini ada. Sudah kalian perhatikan ya anak-anak, sama seperti penjelasan Iya, Ibu Bu. tadi. Iya, Bu. Stio, kalau Stio masih menghidup-matikan speaker, Stio Ibu kasih hukuman. Hukumannya Stio hafalkan perkalian 6 dan 7. Setelah hafal, Ibu kasih waktu 2 hari untuk menghafalnya. Stio bacakan perkalian di depan Ibu dan teman-teman semua. Jadi Stio harus tertib ya. Jangan diulangi lagi. Ini contoh hasil wawancara yang sudah pernah dilakukan oleh kelas 3 yang tahun lalu. Coba sekarang Ibu jelaskan dulu, kalian simak ya. Topik wawancara, lingkungan sekitar. Waktu pelaksanaannya, ini sama seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Minggu 1 Agustus 2020. Nah, narasumbernya Pak Kades, pewawancaranya Gilang. Daftar pertanyaan, siapakah nama Bapak? Dijawab, ini jawabannya kan sama seperti kalian waktu itu. Budianto. Dari daerah mana Bapak berasal? Sumatera Selatan. Apa saja sumber daya alam yang ada di daerah Penukal Abab Lematang Ilir? Kita ice breaking dulu ya anak-anak. Coba disimak dulu, didengarkan dulu caranya. Kalau Ibu bilang red, tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang yellow,
tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang green, tepuk 3 kali. Kalau Ibu bilang black, tidak tepuk. Tepuknya seperti ini. Ibu ulangi lagi ya, disimak ya. Kalau Ibu bilang red, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang yellow, 2 kali. Kalau Ibu bilang green, tepuknya 3 kali. Black. Nah, ayo. Green. Red. Black. Nah, pinter. Hanya Onci yang tepuk ya. Ayo speakernya dibuka biar suaranya kedengeran, anak. Jadi Ibu tahu siapa yang salah. Black. Masih ada yang tepuk Afika. Belum konsentrasi Afika. Black. Coba. Siapa yang masih? Coba tuh black. Green. Red. Iya. Ya, Pali memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Contohnya, terdapat batu bara dan minyak bumi di wilayah kita. Yang keempat, bagaimana sikap masyarakat dan pemerintah terhadap sumber energi tersebut? Masyarakat dan pemerintah Pali mendukung pengelolaan sumber daya energi atau sumber daya alam tersebut. Seperti itu anak-anak. Nah, ini contoh yang sudah dibuat oleh kelas 3 tahun kemarin. Kalian juga sudah kan di pertemuan kemarin membuat hasil wawancara yang sudah kalian lakukan. Pertemuan kemarin temanya tentang perayaan 17 Agustus. Ini contoh laporannya. Jadi tadi ini hasil wawancaranya, kemudian dibuat menjadi laporan hasil wawancara. Jadi tugas kalian nanti dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan di pertemuan lalu, kalian buatkan menjadi laporan hasil wawancaranya. Caranya seperti ini, kalian perhatikan anak-anak, supaya kalian mengerti. Ayo Rafka. Nah, coba perhatikan. Untuk topik wawancara, waktu pelaksanaan dan narasumber, kalian buat di bagian atas, di luar tabel ya. Untuk daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumber, kalian buat ke dalam tabel seperti ini. Nanti jangan tertukar. Nanti narasumber waktu pelaksanaan dalam tabel, sedangkan daftar pertanyaan dan jawaban dari narasumbernya di luar tabel. Perhatikan ya anak-anak. Seperti ini cara membuatnya. Coba dibaca dulu biar paham, sama-sama yang lain mengamati. Temannya membacakannya. Ayo, Ibu minta Nasyan, coba dibaca Nasyan. Contoh laporan hasil wawancara dari atas sini Nasyan. Topik wawancara lingkungan sekitar. Waktu pelaksanaan Minggu 1 Agustus 2020. Narasumber Pak Kades, pewawancara Gilang. Iya. Siapakah nama Bapak? Jawab Budianto. Dari daerah mana Bapak berasal? Sumatera Selatan. Apa saja sumber daya alam yang ada di daerah Penukal, Abab, Pematang, Indir? Pali memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Terdapat wilayah kita. 4. Bagaimana sikap masyarakat dan pemerintah terhadap sumber energi tersebut? Masyarakat dan pemerintah paling mendukung pengelolaan sumber energi, sumber daya alam tersebut. Iya, pintar sekali. Jadi jangan tertukar ya anak-anak.
Daftar pertanyaan di kolom atau tabel sebelah kiri. Untuk jawaban dari narasumber, kalian tuliskan atau kalian tuangkan ke sebelah kanan. Tema, topik wawancara, waktu pelaksanaan, narasumber pewawancara dituliskan di atas, di luar tabel. Coba diperhatikan lagi. Sudah jelas anak-anak? Sudah mengerti belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain sudah mengerti belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah, kalian kerjakan LKPD yang kedua. Kalian kerjakan LKPD yang kedua, Ibu kasih waktu agak lama karena banyak yang mau kalian tulis. Kalian hati-hati menuliskannya ya anak-anak, jangan sampai tertukar. Ibu kirim dulu di WA grup kelas kita. Sudah Ibu kirim. Dibuka sekarang WA grup kelas kita, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Ibu kasih waktu agak lama, teliti-teliti mengerjakannya. Jangan sampai salah. Ingat yang mana ditulis di luar tabel, yang mana ditulis di dalam tabel. Jangan sampai tertukar. Laporannya berdasarkan hasil wawancara yang sudah kamu lakukan minggu lalu. Masih ada kan? Nah, jadi kalian lihat dari hasil wawancara tersebut, kalian buat menjadi laporan hasil wawancara dengan cara-cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Rafka, dikerjakan sayang. Sudah, Bu. Sudah. Oke anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ya. Bu. Coba sekarang Ibu lihat. Sudah ada 4 orang yang mengerjakan. Onci kok main pipet, Onci? Coba pipetnya ditaruh dulu. Iya, ini punya Miss Yana. Coba Miss Yana yang baca. Dari topik wawancara, bacanya ke sini. Ini ke sini. Wawancara perayaan Hari Kemerdekaan, tanggal wawancara Minggu 1 Agustus tahun 2019. Narasumber Pak Indrawan. Pewawancara Paridia. 1. Apakah di desa kita mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan? 2. Acara apa saja yang akan diadakan? 3. Kapan pelaksanaannya? 1. Iya, kita akan mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan. 2. Berbagi macam lomba seperti lomba
karaoke, panjang pinang, panjat pinang dan perlombaan untuk anak-anak 3 setelah upacara bendera 17 Agustus. Iya, pintar sekali anak ibu ya. Yang belum mengumpulkan dikerjakan ya nak, nanti dikumpulkan LKPD-nya di WA grup kelas kita. Sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Ada yang sedih tidak? Senang. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada yang sedih. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini anak-anak? Kami dapat mengetahui peran semua anggota keluarga serta hak dan kewajiban dan bisa membuat laporan hasil wawancara. Iya, kalian sudah belajar tentang peran kepala keluarga. Terus peran apa lagi? Peran ibu sebagai pendamping kepala keluarga. Iya. Anak-anak perannya sebagai apa? Anggota keluarga. Anggota keluarga. Nah, tadi kita sudah membuat laporan wawancara. Ya, kita sudah membuat apa tadi, Nak? Hasil wawancara. Ya, laporan hasil wawancara. Selanjutnya, manfaat apa saja yang dapat kalian ambil melalui pembelajaran hari ini? Kami dapat mengetahui semua anggota keluarga. Kami dapat mengetahui peran semua anggota keluarga serta kalian hak dapat dan mengetahui kewajiban dan bisa membuat laporan hasil wawancara. Iya, jadi manfaatnya kalian mengetahui semua peran-peran yang ada di dalam keluarga, kemudian bisa membuat laporan hasil wawancara. Sekarang Ibu sudah kirimkan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Dengan menggunakan platform live worksheet, kalian kerjakan, kalian kirimkan sebelum jam 5 sore. Sebelum jam 5 sore. Siap anak-anak? Iya, Bu. Ya. Sebelum jam berapa tadi? Coba, sebelum jam berapa? Jam 5. Ya, sebelum jam 5 sore. Kalian kerjakan. Jangan lupa ditekan tombol finish. Jadi, kalian sudah selesai mengerjakannya. Kalau tidak ditekan tombol finish, percuma saja kalian mengerjakan, tapi kalian tidak menyelesaikannya. Kemarin kan ada ya. Lalu teman kalian yang belum menekan tombol finish, mengulang lagi evaluasinya. Ingat ya anak-anak, jangan lupa ya. Pembelajaran selanjutnya besok kita belajar tentang merawat pohon mangga dan kalian berdiskusi. Jadi besok kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian di grup WA selama pembelajaran daring. Ingat ya pembelajaran besok. Ibu ingatkan lagi, kalian semua anak-anak hebat Ibu kelas 3A tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Bagaimana Bu caranya? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, tetap menjaga jarak 1,5 sampai 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Kalau tidak ada keperluan, tidak bisa keluar dari rumah, tetap di rumah saja. Ingat ya anak-anak, agar kalian semua tetap sehat dan kita semua terhindar dari wabah.
Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat, dengan tertib. Nanti kita belajar seperti ini lagi. Nah, good job. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan tetap semangat, tetap fokus. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dulu dipimpin oleh Miss Yana. Baiklah teman-teman, sebelum kita selesai belajar, kita berdoa. Sampai jumpa lagi anak-anak besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.